Pulang ke rumah, alhamdulillah. Dari mana kau? Alhamdulillah. Kenapa kau? Alhamdulillah. Ada yang gila-gila kau sekarang? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya kepada Bapak Pemuka Masyarakat, Bapak Badan Pengajian Musola, orang-orang tua kami, alim ulama, para tuan guru tertib pandai, ibu-ibu, adik-adik saya remaja sebagai panitia, hadirin hadirat yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu nama dan gelarnya yang saya hormati. Ibu bapak jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya di awal ini mari kita ucapkan alhamdulillah. Kalimat yang sangat baik untuk kita ucapkan, karena Bapak Ibu kalimat ini membuka password atau kata password pintu rezeki, kalimat yang membuka pintu rezeki. Bu, oh Ibu, kalimat alhamdulillah itu adalah kalimat yang harus banyak diucapkan. Dengar dulu, ingat ya Bu ya, ibu-ibu yang hadir malam hari ini dengarkan ceramah saya, bapak-bapak yang hadir mendapat pahala seperti sholat sunat 100 rakaat. Jangan kurang itu. Kenapa saya bilang? Saya tadi gembira kata Pak BKM, di sini tiap malam Selasa ada pengajian, ya Pak. Ibu bapak, taklim agama itu pahalanya disamakan dengan sholat sunat 100 rakaat loh. Saya katakan gini, andai kata malam hari ini kita di sini ada orang di rumah sedang mengerjakan sholat sunat 100 rakaat, ruku sujud salam, ruku sujud salam, sampai bongkak kakinya, menaik asam uratnya. Udah 100 rakaat itu bukan mudah Pak. 23 rakaat saja cabut orang banyak. Betul tidak? Ada orang malam hari ini di rumahnya melaksanakan sholat sunat 100 rakaat, ruku sujud salam, ruku sujud salam. Bapak Ibu dengarkan taklim saya. Seperti Bapak Ibu malam Selasa dengarkan taklim Ustadz Subuh, dengarkan taklim Ustadz Pak Suyanto. Pahala orang yang mendengarkan taklim disamakan dengan pahala orang yang sholat sunat 100 rakaat. Kenapa? Dia capek, memakan waktu hampir 1,5 jam. Ibu bapak kalau dengarkan pengajian antara Isya dan Maghrib, kenapa bisa sama pahalanya? Karena Bapak Ibu, sebesar apapun pahala yang sunat tidak dapat dikalahkan oleh pahala yang wajib walaupun sedikit. Berarti kalau menuntut ilmu itu apa? Ibu bapak dengarkan ceramah, tuntut ilmu, dengarkan pengajian, itu melaksanakan yang wajib. Salat sunat tetap sunat. Kaidahnya sebanyak apapun yang sunat tidak dapat dikalahkan oleh sedikit pun yang wajib. Banyak pun perbuatan sunat tidak bisa dikalahkan oleh perbuatan wajib walaupun sedikit. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaah sekalian, kenapa nuntut ilmu itu wajib? Wajib Bapak Ibu. Siapa yang mewajibkan nuntut ilmu itu? Allah yang mewajibkan kita sholat. Maka setiap laki-laki wajib dengarkan ceramah minimal seminggu sekali. Ibu-ibu Wirid Yasin adakan ceramah, panggil ustadznya minimal seminggu sekali. Kalau tidak Allah tuntut hari kiamat kita nanti. Kapan kau gunakan waktumu belajar? Ingat Bapak Ibu, di Indonesia kewajiban belajar hanya sampai 12 tahun atau 9 tahun wajib belajar. Allah tidak, melalui lisan nabinya mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari ayunan sampai yang lahat. Jangan ibu pikir kalau sudah menjadi seorang nenek, menjadi seorang ibu tidak wajib lagi belajar. Siapa yang bilang? Pemahaman yang salah. Bapak kalau sudah menjadi seorang ayah, menjadi seorang atok, tak wajib lagi belajar. Siapa bilang? Nabi menandaskan dari ayunan sampai liang lahat. Makanya laki-laki setiap hari Jumat wajib mendengarkan khutbah, itu salah satu. Dengarkan begitu, apa kata Ustaz tuh? Tak paham pun. Begitu kan Jerman. Ibu-ibu,
wirid Yasin, adakan pengajian. Karena wajib nuntut ilmu nih. Akan ditanya Allah nanti, kapan kau gunakan, kau belajar. Jadi Bapak Ibu jangan anggap ibu-ibu ini tak wajib lagi belajar, bapak-bapak tak wajib belajar. Maka ada taklim alhamdulillah seminggu sekali di sini. Itu bagus. Harus terus datangi. Ambil kesempatan. Makanya kalau orang sudah tak pernah sholat Jumat, sekali seminggu pun tak pernah sholat, mendengarkan khutbah pun tak ada lagi, kapan lagi dia mau belajar? Makanya dosanya berlipat-lipat Bapak Ibu. Dosa tidak sholat Jumat, dosa tidak mau menuntut ilmu. Nah Bapak Ibu jemaah sekalian, oleh karena itu ini saya tekankan, ingat Bapak Ibu, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, iza aradallahu bi'abdihi khaira, apabila Allah menghendaki hambanya menjadi orang baik. Kalau Allah menghendaki hambanya menjadi orang baik, Allah kasih apa? Allah kasih harta? Wallahi tidak. Allah kasih pangkat jabatan yang tinggi? Wallahi tidak. Allah kasih keturunan yang banyak? Wallahi tidak. Iza aradallahu bi'abdihi khaira, apabila Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi baik, bukan dikasihnya harta yang banyak, tapi Allah kasih apa? Yufaqihu fiddin, orang itu dibuat Allah semakin paham dengan agama yang dia percayai. Makin paham dia dengan agama, makin tekun dia belajar agama menjelang kematiannya. Itu orang yang dikehendaki Allah menjadi orang baik. Jangan bangga ketika hidup ini bertambah harta tapi kita makin jauh dari Allah. Itu alamat tidak kebaikan. Kalaulah harta yang banyak merupakan tanda cinta Allah kepada seorang hambanya, sementara hamba yang punya harta banyak tidak taat kepada Allah, maka sesungguhnya kalau harta yang banyak orang tidak taat kepada Allah, itu tanda Allah cinta kepada hambanya. Berarti Qarun adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Kalaulah kemiskinan merupakan tanda Allah benci kepada seorang hambanya, ada orang miskin tapi taat, itu bukan tanda Allah benci kepada hambanya. Kalau tanda Allah benci kepada hambanya kemiskinan, berarti Allah paling benci kepada manusia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah orang yang paling miskin. Jadi jangan resah ibu-ibu dengan kekayaan, jangan resah kali dengan kemiskinan, jangan bangga kali dengan kekayaan. Pada saat kita kaya tapi kita anjlok dalam keimanan, itu adalah sebuah yang disebut dengan istidraj. Dalam surah dalam surah Ibrahim disebutkan, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka sedang kami uji dengan istidraj, tapi mereka tidak merasakan. Bapak Ibu jemaah sekalian, oleh karena itu tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan malam hari ini kecuali bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapkan banyak ibu-ibu alhamdulillah, alhamdulillah. Kadang begini Bu, mohon maaf Pak ya, nampaknya kan di YouTube itu, orang kalau putus usahanya langsung mencari apa usaha lain, bangkrut satu usahanya memikirkan apa usaha yang lain. Dia lupa ada kata password membuka pintu rezeki. Allah mengatakan, siapa yang banyak mengucapkan alhamdulillah, ku tambah. Ingat kalau Allah mengatakan A selamanya Bapak Ibu, tidak akan pernah berubah. Kalau Allah bilang B. Orang yang banyak ucapkan alhamdulillah, ku tambah, pasti ku tambah kata Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu bukan zat yang pembohong. Allah itu zat yang tepat janji. Kalau manusia boleh berubah Bapak Ibu. Apa tadi diucapkan? Banyak kan Ibu. Kadang naik kereta Ibu, naik kereta itu pun cantik, walaupun belum lunas. Karena Vario misalnya 150 belum lunas, udah bilang alhamdulillah. Start alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Daripada kita menengok jilbab orang, ini warna apa, miskin kali lah jilbabnya, begini keretanya baru tapi jilbabnya murah-murah, ya Allah wa'la bu. Capek kita gitu. Bagus alhamdulillah, pulang ke rumah alhamdulillah. Dari mana kau? Alhamdulillah. Kenapa kau alhamdulillah? Ada yang gila-gila kau sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, benar, orang yang banyak mengucapkan alhamdulillah akan benar Bapak Ibu, yakinlah Allah itu tidak zat yang pembohong. Makanya kita disuruh setiap sholat itu sesibuk apapun kita. Ingat Bapak Ibu, sesibuk apapun kita,
Jangan tinggalkan subhanallah 33 kali setiap solat, alhamdulillah 33 kali setiap solat, Allahu Akbar 33 kali setiap solat. Kenapa? Karena itu adalah keluhan orang-orang miskin kota Madinah yang datang curhat kepada Nabi. Kapan sejarahnya itu Pak? Baca subhanallah 33 kali, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Datang sekelompok orang fakir miskin kota Madinah menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, wahai Nabi kami, orang-orang kaya kota Madinah telah jauh meninggalkan kami. Kami puasa, mereka puasa. Kami solat, mereka solat. Tapi mereka berimpak, kami tak bisa berimpak. Nangis curhat dengan Nabi. Mereka haji, kami tak bisa haji. Mereka bersedekah, kami tak bisa. Mereka sudah mendahului kami untuk ke surga. Kami bisa apa ya Rasulullah? Orang miskin, fakir miskin kota Madinah datang curhat kepada pemimpinnya. Yang dicurhatkan bukan masalah ekonomi. Kalau kita datang pemimpin kita yang curhatkan masalah apa? Ekonomi. Pak, jalan kami Pak. Wah, ini kami Pak. Wah, ini kami Pak. Mereka tidak mereka keluhkan kehidupan mereka yang susah, makan tidak makan. Tapi mereka datang kepada Nabi, apa mereka bilang? Orang kaya sudah mendahului kami ya Rasulullah. Mereka haji, kami tak bisa. Mereka umroh, kami tak bisa. Mereka bersedekah, kami tak bisa. Oleh karena itu ya Rasulullah, bagaimana kami ini? Sabar, kata Nabi. Apa kata Nabi? Tapi jangan kamu kasih tahu ya, kata Nabi. Jangan pernah kamu tinggalkan setiap kamu selesai solat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Begitu dikasih Nabi resep ini, mereka senang, wajahnya gembira seperti dapat uang. Pulang ke rumah, masuk ke masjid, diam-diam orang-orang fakir miskin di kota Madinah bilang subhanallah, subhanallah, siap solat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Rupanya ada juga yang gecor mulut orang fakir miskin nih. Udah miskin gecor. Terceritakannya ini kepada orang kaya, melebar cerita tuh. Orang dulu kalau dengar suatu amalan gairah luar biasa. Kalau kita tidak, di sana beras gratis. Oh wow, aku ke sana. Apalagi masa Covid nih kan Pak. Udah keluar bantuan. Wah, aku ke sana. Tak dapat apanya kadis nih mau taknya habis. Mereka kalau dapat amalan macam dapat uang Pak, langsung kejar. Dapat cerita orang kaya nih bahwa orang miskin punya amalan. Orang kaya cerita, diam-diam siap solat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terdengar orang fakir miskin, loh, apa yang kita amalkan sudah diamalkan oleh orang kaya juga. Datang lagi menghadap Rasul. Luar biasa loh Pak. Datang lagi, ya Rasulullah, orang kaya kok sudah tahu, mereka sudah ucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Gimana kami ini? Akhirnya Nabi tak bisa lagi mengatakan apa-apa. Sudahlah, kata Nabi, beramal sajalah. Sampai kata Nabi, zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah kelebihan Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Tidak usah lagi iri hati. Iri hati loh Bu, bukan masalah harta, tapi iri hati masalah amalan. Makanya Nabi kan mengatakan boleh iri hati terhadap dua hal. Orang yang diberikan Allah kekayaan dia infakkan. Orang yang diberikan ilmu dia sampaikan. Dua manusia itu yang boleh kita iri hati. Selain itu tidak boleh. Makanya kalau ada di kampung nih orang mau beli TV sebesar TV-nya sebesar masjid nih, tak boleh iri hati awak. Rantainya sebentar rantai becak, jangan iri hati. Biarkan aja. Ini tidak. Kau tengok semalam, kau tengok. Wirid semalam kau tengok. Angenceh dia kau tengok. Biasanya si bila kalau wirid di belakang, ini di muka dia kau pikir. Biasanya tak bajunya tangan panjang, ini tangan pendek kau pikir. Biar nampak oh masjid itu begini. Buruk sangka, iri hati, hancur pahala Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi syukuri saja segala nikmat Allah yang diberikannya kepada kita. Hidup ini hanya tinggal mensyukuri. Ada cerita Pak gini. Ini bawalah pulang. Saya tak lama-lama ini. Bu, dulu ada orang kaya. Ini bagi orang kaya. Siapa orang kaya diam-diam, jangan angkat tangan. Dulu ada orang kaya. Ini kejadian di tanah Mesir sana. Orang kaya ini banyak kebun kurmanya, sampai banyak pekerja-pekerja di tengah kebun kurmanya. Tapi dia selalu merasa tidak senang, selalu gelisah, mukanya cemberut.
Padahal kaya. Nah, ini hati-hati orang kaya yang selalu cemberut. Orang kaya nampak. Oke. Justru kadang-kadang kita lihat orang yang tak banyak hartanya selalu gembira. Baik Bapak Ibu, apa yang terjadi? Satu hari itu penjaga yang punya kebun kurma yang luas itu jalan-jalan ke tengah kebun kurmanya. Begitu dia jalan-jalan, diperhatikannya ada seorang penjaga kebun kurmanya yang mengurus kebun kurmanya itu sedang bekerja. Diperhatikannya dari jauh, itu pekerja kebun kurmanya itu nampak tenang kali orangnya. Walaupun rumahnya sederhana dibangunkan di tengah kebun kurma itu, tapi orangnya tenang kali. Dia bekerja, habis bekerja keringat istirahat. Dia makan, padahal lauknya sederhana, makan dengan lahapnya. Habis makan dia sholat, diambilnya pelepah kurma, di atas tanah itu dia tidur, nikmat kali tidurnya. Sampai orang yang memiliki kebun kurma itu iri hati sama orang miskin. Kenapa dia yang tak punya kebun kurma, penjaga kurmaku bisa tenang? Kenapa aku yang memiliki kebun kurma tak bisa tenang? Apa masalah ini? Inilah Bapak Ibu. Mana tahu ada di antara Bapak Ibu sudah kaya tapi tak juga tenang. Ini masalahnya. Ini masalahnya. Dengarkan malam ini, bawa pulang. Habis ku sampaikan ini, habislah ceramahku. Pembukaan maksudnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu setelah dia matinya, dia pulang, dia tambah bingung. Kenapa saya tak bahagia? Padahal saya punya segalanya. Sampai ke rumah dipanggilnya namanya penasihatnya Syekh. Dulu orang kok punya masalah panggil penasihat Syekh. Bukan curhat di Facebook. Zaman sekarang ibu-ibu banyak punya masalah curhat di Facebook. Tak boleh. Ini yang muda-muda nih itu. Laki tak pulang, udah gelisah di Facebook. Ya Allah, kemanalah suamiku? Ya Allah, kenapa begini ya Allah? Datang jantan nagatal. Apa kata jantan nih? Kenapa rupanya nggak pulang? Di sini siap loh jadi penggantinya, kata habis. Hati-hati. Zaman sekarang ini tak bisa, Bu. Makanya mohon maaf ibu-ibu, jangan selalu men-selfie tubuh ibu itu di Facebook. Itu dosa loh. Berapa orang yang menikmatinya, andai kata ibu selfie cantik-cantik, dengan itu dihayalkannya, betapa dosa itu. Mau selfie silakan, tutup, mata aja nampak gitu, tak masalah. Ninja kelas berat, buat. Tak ada yang berani itu. Mohon maaf ibu-ibu. Baik. Dipanggilnya Syekh, begitu dipanggilnya Syekh, dia bilang, Syekh, kenapa aku yang punya kebun kurma, tapi kenapa aku tak bahagia? Kenapa penjaga kebun kurmaku kulihat bahagia? Ini Pak, kadang-kadang, ini selalu saya sampaikan, orang yang tak punya apa-apa nampak tenang gitu, justru yang sudah punya segalanya sibuk. Maka waktu sholat berjalan Bapak Ibu di kota-kota kisaran misalnya, itu orang-orang yang sederhana saya tengok yang naik kereta biasa, singgah ke masjid. Tapi Inopanya lewat, Fortunernya lewat, Avanzanya lewat, kereta-kereta buruk mangkir parkir, mereka sholat dengan tenang. Ini luar biasa Pak. Coba nanti Bapak cek itu di Masjid Simpang Kawat, mana lebih banyak kereta sama mobil yang berhenti? Kereta loh Pak. Cek nanti Masjid Hesa sana, kereta yang banyak. Saya saksikan itu Pak. Di masjid saya pernah berhenti di kota kisaran, masjid besar. Saya hitung, itu kereta puluhan. Bahkan Bapak Ibu mohon maaf, orang yang saya lihat sederhana, dia jualan es apa namanya itu? Jualan es susu keledai, kenapa? Kedelai, ya. Oke. Susu kedelai, ya kan? Susu kedelai, maaf cakap Pak, dia mohon maaf berjanggut. Dia mungkin salafi itu, entah tabligh, saya tidak tahu. Tapi saya tidak mau menyalahkan jamaah tabligh walaupun begitu, karena mereka masih lakukan yang baik. Mereka berhenti di masjid, jualannya masih banyak saya tengok. Tapi begitu azan udah berhenti dia. Pakaiannya itu digantinya di dalam sebuah tas asoy, ada pakaian solatnya. Wajahnya senang saya tengok. Dia berwudu. Habis sholat sekarang dia kembali tukar pakaiannya. Ditengoknya jualan masih banyak. Kawan-kawannya datang bertanya, dibagiinya, dimakannya, diminumnya. Habis juga saya tengok walaupun tak dijual. Tapi tenang wajahnya. Sementara yang naik Fortuner dengan HP 3 biji itu sibuk, wajahnya kerut. Sikit-sikit nggak ada, kenapa? Di mana rupanya? Di mana? Bentar ya, aku sholat dulu ya, mantap. Oke. Nggak ada cerianya. Makanya Bapak Ibu, sebenarnya hidup itu apa sih? Hidup itu sebenarnya kaya miskin itu Bapak Ibu bukan tergantung pada angka.
Tapi kaya itu dan miskin itu tergantung pada rasa. Ingat itu. Kaya miskin bukan pada angka, kaya miskin hanya pada rasa. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kaya itu bukan angka banyaknya jumlah, tapi rasa. Miskin itu bukan karena tidak adanya harta, tapi rasa. Saya kasih tahu gini Bapak Ibu. Ada orang kaya milioner tapi tetap merasa kurang. Itu masih miskin itu. Ada orang miskin tapi tetap merasa cukup. Itu orang kaya. Lihat apa definisi kaya dan miskin. Kaya adalah orang yang berkecukup. Miskin adalah orang yang udah. Macam manapun banyaknya harta kita Bapak Ibu, kalau selalu merasa kurang masih miskin. Sikit pun harta kalau merasa cukup kaya. Ada Bapak Ibu. Banyak. Di kota kisaran Satpam gaji 300.000, anak 5, rumah menyewa, tapi di mana-mana tak pernah berkerut wajahnya, ketawa aja, senyum ketawa, di mana-mana jumpa. Memang ada gila-gilanya sedikit. Sampai saya bilang ini orangnya pandai bersyukur ini. Kenapa Ustaz bilang gitu? Di mana jumpa senyum ketawa. Berarti tidak Ustaz, memang ada pesong-pesongnya. Sementara si kaya selalu cemberut, senyum pun payah. Nah Bapak Ibu, saya punya kasus gini, saya ceritakan. Ini dengar, saya tak sebut nama. Ada orang Bu, suami istri pensiunan pegawai negeri. Suami mantan pengawas, istri mantan kepala sekolah. Sudah pensiun, anaknya 5, semua sudah jadi. Ada yang jadi polisi, ada yang jadi bidan, ada yang jadi manajer di perkebunan. Tiap bulan kabarnya anak yang 5 ini kirim uang ke rekening ayahnya. Karena mereka sudah berhasil dikuliahkan. Sawit mereka ada sekitar 10 hektar, itu tiap bulan diantar oleh penjaganya sekitar 10 jutaan. Gaji mereka suami istri ada tiap bulan masuk rekening. Gaji mereka pun tidak termakan tiap bulan, apalagi kiriman anaknya tiap bulan, tambahlah hasil sawit. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saat-saat azan berkumandang, para wanita tua berangkat ke masjid, ke musola. Para orang-orang yang sudah setengah baya berangkat ke musola, masuk ke masjid mau berjamaah. Si suaminya masih sibuk lagi menuangkan minyak dari geregen besar ke dalam botol aqua. Si istri masih sibuk lagi melayani remaja jual pulsa. Berapa nek? 10.000. Wah gini sudah menengoknya. 10 kan? Loh, apa masalahnya Bapak Ibu? Sampai kita bilang, apa sih lagi yang dicari? Uang sudah cukup. Apa yang dicarinya? Bu, yang dicarinya bukan ada apa-apa. Dia masih merasa kurang. Ada orang yang hanya bergaji satu hari misalnya 40.000, 50.000. Kalau sebulan hanya katakan 1,5 juta. Tapi sore hari dia sudah menikmati hidupnya, jalan-jalan sama istrinya, maghrib sudah ke masjid, dengarkan pengajian. Kenapa dia bisa begitu? Karena ingat, kaya miskin bukan pada angka, tapi kaya miskin pada rasa. Bu, kalau ibu ke kota Tanjung Balai atau berangkat ke Simpang 4, makan bakso, di situ ada bakso harganya satu mangkuk 5.000, ada yang harganya satu mangkuk 10.000, ada yang satu mangkuk 15.000, ada pula satu mangkuk 20.000. Udah ibu coba semua ini, tapi memang yang 20.000 inilah memang yang paten rasanya. Kira-kira kalau makan lagi nanti kemana kita? Yang 20. Sampai kata orang, ibu sok kaya kali, asalkan makan bakso 20.000. Padahal ada yang 15.000, ada 10.000, ada yang 5.000. Kenapa yang 20.000? Apa jawab kita? Rasanya. Tak peduli angkanya 20, tak peduli rasanya. Yang 20.000 tuh alihkan masuk awak, itu pelayannya, mari Bu, paspor gratis Bu, itu kode paspor ya Bu, mari Bu. Duduk awak karang sebentar, udah dia minumnya apa Bu? Tak lama udah datang bakso tuh. Begitu datang awak ambil itu apanya sausnya, diginikan aja keluar. Kalau yang 5.000 capek anggini kok. Baguyang begitu. 5.000 memang. Iya kan? Kalau ini pula gini aja sak keluar. Ambil cabenya itu sak. Oh, mak cabenya lumat. Sak. Udah. Ini jilbab kita ini panjang, takut kena tetesan, kita ginikan, sap. Kita geser bangku kita sedikit, sap. Sap kita ginikan. Lain ya, iya ya, wanginya lain. Makanya aku sering di sini makan, gak mau ke tempat yang mana lagi, iya.
Sebelum kita makan, kita rasai dulu sesendok. Takut kita entah kurang asin dan garamnya. Kita ambil sesendok, kita embus pula, ketahui kepanasan. Iya ya, benar ya, iya ya. Barulah sak. Memang lain rasanya yang 20.000. Tak peduli pada angka, yang penting rasa. Bu, dibangunkan rumah sama suami, harganya 1 M, tapi tiap hari ibu dibentak, dicaci, dimaki. Apa rasanya? Bu, apa kata orang? Enaklah bu ya dibangunkan suami sudah rumah 1 M. Enak kau bilang. Macam pembantunya aku dianggapnya di rumah. Apa pernah aku dihargainya? Karena aku anggapnya anakku masih kecil-kecil. Kalau tidak lama aku tinggalkan dia. Tak ada enaknya. Padahal 1 M nilai rumahnya. Ada seorang suami buatkan rumah istrinya hanya sekedarnya paling 100 juta. Batu sepotong, belum diplaster. Kamar mandinya pun masih pakai pintu plastik. Udah. Tapi setiap pulang suaminya dari bekerja, apa katanya? Wahai istriku, kau begitu seperti bidadari yang tersasar dari surga ke dunia ini. Oh, itu langsung nengok kaca langsung. Macam mana kata begitu? Rasa, bukan angka. Jadi Bapak Ibu, rasa, bukan angka. Jadi sekarang dapat jawabannya Bapak Ibu. Banyak orang kaya, banyak kita tengok sudah cukup usahanya, rumah sewa sudah, mobil sudah, ini sudah, tapi kok masih giat? Itu jawabannya sudah dapat. Dia belum pernah merasa puas. Beda dengan sekolah Pak Suyanto. Kalau sekolah ini harus ditambah Pak, bantu. Macam mana bisa ini sekolah agama punya lokal 100 lokal? Ini baru lokal Pak. 11 tambah, karena ini pendidikan, bukan soal target kaya atau miskin. Kalau ujung-ujungnya kaya itu lain cerita kan ya gitu Pak, ya diam-diam aja. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan cerita. Orang kaya tadi dilihatnya itu penjaga kurma bahagia. Dia bilang sama Syekh, kenapa Syekh dia yang punya, aku yang punya kebun kurma, kenapa dia yang kulihat bahagia? Apa jawab si Syekh? Tuan, itu karena resep 99. Apa maksudnya? Resep 99. Bu, ini bukan soal rasa makanan, tapi ini resep 99. Ibu bawa ini besok pulang. Amalkan di rumah, insya Allah bahagia. Aku udah kuamalkan ini baru tenang kurasa. Kalau dulu tidak, Bah. Apa resep 99? Kata si Syekh, apakah kau punya uang 100 dirham? Kata orang kaya punya, ambil. Diambil 100 dirham. Ambil sebuah kotak, diambil. Uang kau 100 dirham, jangan masukkan semuanya ke dalam kotak. Ambil saja 99 dirham, masukkan ke dalam kotak. 1 dirham lagi simpan, masukkan. Bungkus kotak ini, bungkus. Panggil pembantumu, suruh antarkan kotak ini kepada penjaga kurmamu yang kau bilang selalu bahagia, selalu wajahnya tersenyum, senang kali melihat wajah orangnya, ceria kali. Antarkan ini sama dia. Bilang hadiah dari raja yang punya kebun ini, karena dia rajin bekerja dan disiplin, kau dikasih hadiah. Katakan. Pendek kata singkat cerita, diantarkan rap. Menjelang maghrib diantarkan oleh nala pembantunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dengan wajah ceria. Ada apa? Ini tuan yang punya kebun ini memberikan engkau hadiah karena engkau dianggap bekerja jujur dan baik bertahun-tahun. Ini ada hadiah untukmu. Begitu dilihat kotak, berapa tadi? Kata si tadi, maaf ya, waktu diantarkan kotak di luarnya tulis 100 dirham. Isinya berapa? 99. Ditengoknya pula 100 dirham. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah. Datang istrinya. Ada apa itu bang? Ini kita dikasih hadiah sama yang punya kebun ini karena dianggap jujur bekerja. Dilihat istrinya, oh ya Allah, istrinya, ya Allah bang, ya Allah, senyum. Makanya Pak beri bapak ganti istri bapak. Coba tes nanti ada tiba-tiba dapat rezeki nomblok 3 juta 4 juta, coba kasihkan tang bilang gitu. Tengok wajahnya itu, tengoklah, pasti langsung kopi bang. Beda itu. Atau pas mencuci piring dia capek-capek gitu, bapak tengok capek begitu.
rambutnya begitu. Ambek 2 juta tuh, gulung, bidik sebatang sininya. Tak lempar. Abang ya capek-capek awal. Beda itu. Berubah. Tapi kok batu tadi kok piring tuh babalas kawa. Ini uang 100.000 tuh, uang 50.000 tuh 2 juta berapa biji itu, Pak? 20 biji lebih. Lemparkan. Abang ya capek-capek. Dari mana dapat abang ini? Melembut itu. Baik Bapak Ibu. Sudah. Dilihat berapa tadi? 100 dirham. Alhamdulillah, wajah mereka makin senang, gembira. Pulang yang mengantarkan, dibuka. Tuangkan, dihitung. 1. Istrinya melihat dengan senyum. 1, 2, 3, 80, 91, 98, 99. Mana satu lagi? Berubah wajah mereka udah. Kata istri dia, coba abang ulang sekali lagi. Entah silap tadi mereka capek bekerja, abang hitung sekali lagi. Gitu. 98, 99. Tak ada lagi senyum, tidak ada lagi bahagia. Istri pula, mari aku menghitung bang. Entah salahnya bang, coba aku tunggu. Istrinya pula. 3 kali hitung tetap 99, tertulis 100. Apa kata istrinya? Mungkin dipotong 100 dirham oleh yang mengantar tadi. Lihat, dapat rezeki, bisa buruk sangka. Atau mungkin jatuh bang. Malam itu Bapak Ibu dengan alat penerang mereka turun cari sisir jalan. Di mana 1 dirham lagi? Sampai ke pagar istana rumah raja itu yang punya kebun kurma. Tak dapat. Larut malam tak bisa tidur. Memikirkan, tak mungkin raja menipu kita. 1 dirham lagi kemana? Di mana ini? Sampai malam mereka tak bisa tidur. Akhirnya mereka sepakat, besok kita akan datangi yang punya kebun kurma ini. Kita akan tanya dengan pelan-pelan. Baiklah kata istrinya. Tapi mereka tak bisa tidur. Kemana ya? Kemana 1 dirham lagi? Pagi mereka berangkat, suami istri ingin mempertanyakan mana 1 dirham lagi. Tertulis 100 dirham, isinya 99. Si raja orang kaya tadi sudah duduk bersama si syekh. Kata si syekh, kau lihat apa yang terjadi. Kau bilang orang kaya itu senyum, nanti ada perubahan. Baiklah kata si orang kaya dengan senyuman, minum. Tidak lama betul datanglah suami istri tadi. Wajahnya tidak lagi senyum, wajahnya cemberut. Ditambah kurang tidur malam, semakin cemberut. Udah begini. Makanya ibu kan kalau kurang tidur awak kan agak begini muka tuh kan. Ya kan, ibu-ibu misalnya ada meninggal family 3 hari 3 malam kurang tidur, wirid pula wajib datang, itu begini tuh. Kenapa punya kau tengok muka kau begitu? 3 malam ini tak tentu tidak kau pikir sakit, tapi apa kau pikir sampai meninggal semalam tak ada yang aku tidur. Begini. Baik, begitu datang suami istri tadi, kata si syekh, lihat itu lihat. Tengok mereka yang kau bilang wajahnya gembira ceria, sekarang perhatikan, wajahnya sudah cemberut. Raja pun tersenyum. Begitu masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Kata suami istri tadi, mohon maaf tuan, kami sudah berterima kasih atas pemberian tuan, mengirimkan kepada kami sebuah uang yang cukup banyak. Tapi mohon maaf, kami ingin bertanya, jangan tuan tersinggung. Sudah kami buka, kami hitung, tertulis 100 dirham, tapi yang kami hitung cuma 99 dirham. Kemana tuan 1 dirham lagi? Raja tertawa, orang kaya itu tertawa senyum. Nah, apa makna di situ Bapak Ibu? Kenapa manusia tak bisa bahagia? Kenapa kadang-kadang kita juga dalam hidup ini tidak bahagia? Karena kita selalu memikirkan yang belum ada. Akhirnya kita melupa mensyukuri yang sudah ada. Paham? Banyak kita dalam hidup ini gara-gara memikirkan yang belum ada, akhirnya lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Lebih banyak yang sudah ada dari yang belum ada. Tapi karena selalu kita pikirkan yang belum ada, akhirnya lupa kita mensyukuri apa yang sudah ada. 90 dirham sudah ada, banyak sudah, tapi dia hanya memikirkan berapa? 1 dirham. Itu sebenarnya yang membuat kita tidak bahagia. Kenapa kita tidak bahagia? Ini jawabannya ibu-ibu, adalah karena kita selalu memikirkan yang belum ada, akhirnya lupa mensyukuri yang sudah ada. Dan yang sudah ada itu jauh lebih banyak dari yang belum ada. Sudah ada rumah, ada kereta, ada usaha suami,
Ada. Ada anak ada. Kan sudah ada kan? Ada kan? Kenapa kita tak bahagia? Karena kita pikirkan yang belum ada. Mak orang tuh yang pertunir. Nah, itu yang jadi masalah. Kan kita memikirkan yang belum ada. Itu aja masalahnya. Bapak, ada rumah, ada. Ada anak, ada. Ada pekerjaan, ada. Ada istri, ada. Dipikirkan istri orang. Nah, ini jadi masalah. Nggak bahagialah. Istri awak ada, dipikirkan istri orang yang lebih bahagia tidaklah. Oh, ya, kok itulah dulu biniku. Ya. Tak bahagia, Pak. Akhirnya nengok istrinya pun dia tak dengan mata hati lagi, nengok istrinya pun dengan mata kasar lah. Aku pula udah begini pun tak pandai kau mari sendiri macam orang tu kan. Apa pula yang bandingan aku sama tu? Kailah sama orang tu, bangsa bininya. Oh, kau lah bekalai. Jangan Bu pikirkan yang belum ada, syukuri yang sudah. Bu, di tangan ibu sudah ada cincin. Memang tak emas London, emas yang 22 karat. Jangan dipikirkan emas yang ada di tangan orang. Tak bahagia. Itu aja tengok, alhamdulillah. Saya sekarang itu saya buat. Tak mau saya mikir yang tak ada. Ada rumahku, alhamdulillah. Ada anakku, alhamdulillah. Ada istriku, alhamdulillah. Maka ku pandang saja istriku dengan mata hati. Kalau dengan mata kasar memang ya Allah. Jujur loh Pak. Bapak pandanglah dengan mata kasar. Nanti malam jam 3 kalau terbangun, tengoklah. Mama. Onda mbak, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la. Iyalah kalau malam ni pula, alhamdulillah lah. Ini kan sudah habis setel ini malam ni ya. Dah habis ini Pak. Habis ini belum habis sekali. Baiklah Bapak Ibu. Nah, kapan kita tidak bahagia? Karena kita selalu memikirkan yang belum. Oh, ini resep. Bu, ini kunci. Jangan mikirkan yang belum ada, akhirnya kita tak pernah mensyukuri apa yang sudah. Mana lebih banyak? Yang ada atau yang tak ada tadi orang tuh? Dapat berapa? 90 Yang tak ada berapa? 1. Karena memikirkan yang belum ada, lupa mensyukuri yang sudah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukuri yang sudah ada, akhirnya kita akan mampu syukuri yang sudah ada, jangan pikirkan yang belum ada. Selama kita memikirkan yang belum ada, akhirnya kita tidak akan pernah bisa mensyukuri apa yang sudah ada.